Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Berita pertama pemirsa, dari anggota Komisi 3 DPR RI desak Mahkamah Agung segera proses peninjauan kembali kasus dugaan pemalsuan putusan peradilan dan manipulasi bisnis judgment rule proyek pengadaan jasa konsultan analisa jabatan PT Telkom dengan transparan dan tanpa penundaan. Setelah jeda 11 tahun, terpidana kasus korupsi proyek pengadaan jasa konsultan analisa jabatan PT Telkom, yakni Alex Denny, kini tengah mengajukan peninjauan kembali atas dugaan pemalsuan putusan peradilan dan manipulasi bisnis judgment rule. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI mendesak Mahkamah Agung untuk segera memproses peninjauan kembali dengan transparan dan tanpa penundaan. Ia menilai kasus yang dialami Alex Denny harus dijadikan sebagai momentum berharga bagi penyempurnaan sistem peradilan dan rancangan Undang-Undang KUHAP. Revisi KUHAP ini sudah saatnya karena udah 44 tahun. Oke. Yang kita butuh adalah lesson learn, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh warga negara atas ketidakadilan itu. Nah, salah satu contohnya ini Alex Denny. Karena itu saya bilang sama teman-teman PBAE Julius, supaya lengkapilah ini sehingga kita perbaiki seluruh materi KUHAP. Ketua PBHI Julius Ibrani berharap kasus ini menjadi titik balik perbaikan sistem peradilan di Indonesia, di mana hasil rekomendasi dari Komisi 3 DPR RI terhadap kasus Alex Denny akan ia bawa langsung ke Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Selembar surat ini sangat berarti bagi keadilan Alex Denny, tetapi juga sangat berarti bagi Mahkamah Agung untuk membenahi sistemnya di institusi Mahkamah Agung itu sendiri, terkait dengan informasi, putusan, mekanisme pemberkasan, anti disparitas putusan, dan yang lain. Jadi kami akan bawa ini, kami akan surati ini, kami akan audiensi ke Mahkamah Agung. Adila dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Masih dari Komisi 3, pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Pulung Agustanto soroti banyaknya fenomena illegal mining di daerah dengan potensi tambang besar yang menimbulkan masalah hukum dan sosial yang berkelanjutan. Anggota Komisi 3 DPR RI Pulung Agustanto menuturkan, fenomena illegal mining khususnya terkait galian golongan C atau tambang batu dan pasir semakin nyata di daerah-daerah dengan potensi tambang besar seperti di Gunung Kelut, Jawa Timur. Menurutnya pasir dari kawasan ini sangat dibutuhkan untuk sektor konstruksi, namun seringkali dieksploitasi secara ilegal tanpa izin yang jelas sehingga menciptakan masalah hukum dan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, ia menjelaskan regulasi mengenai hal ini belum sepenuhnya jelas, khususnya terkait pajak dan kontribusi kepada negara. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera mengeluarkan regulasi yang akan mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh para penambang dan memastikan pendapatan negara dari sektor ini dapat meningkat secara signifikan. Pikiran saya adalah sebenarnya memungkinkan untuk dibikinkan kayak PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Dalam artian semua galian C ini, pasir ini harus jadi pendapatan negara. Mungkin perlu juga pemikiran tentang keputusan dari 3 menteri mungkin, pikiran saya mungkin ya. Karena itu kan kalau posisi di gunung itu pasti kalau ada menteri PUPR dalam hal ini adalah sumber daya air, kemudian ada menteri KLH yang memang wisata hutan lindung di situ, kemudian juga menteri keuangan. Jadi mereka harus duduk bersama menentukan bagaimana proses selanjutnya supaya tambang galian C dalam hal ini pasir ini bisa menjadi pendapatan negara. Dengan begitu otomatis turunannya juga pasti akan tertib semua sesuai dengan peraturan. Di sisi yang lain saya melihatnya ini kan bisa jadi pemasukan buat negara. Dari Jawa Timur, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya dorong Dirjen Keimigrasian Republik Indonesia mengedepankan prinsip profesionalisme dan keadilan dalam proses pelayanan di imigrasi. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya mendorong Dirjen Keimigrasian Republik Indonesia mengedepankan prinsip profesionalisme dan keadilan dalam proses pelayanan di imigrasi. Willy mengatakan meskipun telah didukung oleh kemajuan teknologi,
petugas imigrasi tetap harus memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia dengan menanamkan sikap rasional, objektif, transparan, dan berkeadilan. Oleh karena itu, Komisi 13 DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja keimigrasian Indonesia dengan melakukan rapat kerja yang terbagi menjadi 2 sesi, yakni bersama kantor wilayah Barat dan Timur. Ini kita memanggil secara spesifik setiap kanwil. Jadi dipecah menjadi 2 sesi, satu wilayah barat, satu wilayah timur, untuk mendapatkan pengawasan yang lebih detailing. Nah, memang persoalan equipment, peralatan itu menjadi salah satu cara mempermudah controlling in-out, database dan sebagainya. Tapi terlepas dari itu semua, kita tadi mendepankan bagaimana prinsip non-diskriminasi itu menjadi suatu hal yang sangat mendasar. Kita jangan-jangan kadang-kadang masih melihat bule mendongak kepala kita, tapi ke dalam nginjak gitu. Mentalitas itu yang harus kita kedepankan di dalam proses pelayanan di imigrasi. Andini dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI telah memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Kepariwisataan bersama Menteri Pariwisata yang penyusunannya disesuaikan dengan perkembangan pesat dinamika industri pariwisata, terutama pengaruh teknologi informasi dan kondisi destinasi wisata unggulan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Banyak sekali daerah-daerah terpencil itu yang kemudian kekurangan guru, malah bahkan tidak ada guru di sana. Bisa ada sekolah tapi tidak ada gurunya. Karena memang selama ini kan kita melihat banyak sesungguhnya relawan yang sudah bergerak kan gitu, di daerah-daerah terpencil. Tapi kemudian kan negara bilang, oke, terima kasih. Problem ini kan selalu kita sampaikan. Tetap aja dia tetap bangun postur seperti ini. Berarti memang kita punya Menteri Ekonomi yang tidak berpihak terhadap pembangunan pendidikan. Enggak usah jauh-jauh, besaran bos kita 1 juta per tahun anak SD, buat apa coba? Buat postur yang bisa memenuhi hal yang wajib. Insentif terhadap tenaga pendidik ideal, minimal di atasnya UMR. Karena apa? Karena memang yang mendominasi media, mendominasi opini publik itu adalah tentang derita para guru. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Kepariwisataan, Komisi 7 DPR RI menyerap aspirasi dari pemerintah daerah dan para pelaku pariwisata. Di antaranya terkait kelembagaan pariwisata, pembagian tugas dan wewenang antara pusat maupun daerah, serta keselarasan antara ekologi dan ekonomi dalam sektor pariwisata. Saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Revisi Undang-Undang Kepariwisataan merupakan salah satu RUU yang dioper atau carryover pada periode 2024-2029. Tidak mau berlama-lama, Komisi 7 DPR RI yang kini membidangi pariwisata telah memulai pembahasan RUU Kepariwisataan bersama Menteri Pariwisata. Dengan perubahan lebih dari 50%, RUU Kepariwisataan ditargetkan bisa cepat selesai, namun tetap mempertahankan 4 pilar pariwisata. Penyusunan RUU Kepariwisataan menyesuaikan dengan dinamika industri pariwisata yang berkembang pesat, terutama pengaruh teknologi informasi. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI menyerap aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah dan para pelaku pariwisata. Kelembagaan pariwisata, pembagian tugas dan wewenang antara pusat dan daerah, dan keselarasan antara ekologi dan ekonomi dalam sektor pariwisata menjadi beberapa masukan. Pembagian rencana induk pembangunan pariwisata, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten kota, harus diatur dengan jelas. Pengaturan kelembagaan pariwisata juga perlu jelas.
mengingat ada banyak asosiasi pariwisata di daerah, sehingga asosiasi pariwisata bisa leluasa menjalankan program dan promosi wisata tanpa menabrak aturan. Kelembagaan pariwisata bisa dipertimbangkan dalam bentuk badan hukum atau yayasan ataupun dikelola BUMD, sehingga dana pengembangan pariwisata di daerah tidak bergantung pada pemerintah. Sehingga kalau dibentuk kelembagaan-kelembagaan profesional mandatori yang aturan-aturannya dituangkan di dalam undang-undang, saya rasa pariwisata di setiap daerah, apakah itu bentuknya desa wisata, apakah itu bentuknya atraktif gitu ya, macam-macam yang dikelola oleh asosiasi-asosiasi ini bisa terbangun mandiri. Jadi tidak semua dipikirkan dari pusat gitu. Capek dan susah dan lama majunya. Anggota Komisi 7 DPR RI juga menyoroti masalah pendidikan dan diplomasi budaya yang termasuk pada 12 ekosistem pariwisata. Kementerian Pariwisata diminta memaknai pendidikan untuk sektor pariwisata secara luas, sehingga mampu mewujudkan pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang andal dan berdaya saing tinggi. Kementerian Pariwisata juga harus memainkan peran lebih besar lagi untuk memasifkan promosi wisata dan budaya tiap daerah secara besar-besaran, dimulai dari dalam negeri, kemudian dipromosikan ke luar negeri, dengan bersinergi bersama Kementerian Luar Negeri Indonesia. Bagaimana kemudian kita lebih mendahulukan itu promosi wisata daerah ya, yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nanti baru kemudian ketika promosi wisata daerah ini dengan diplomasi budaya masing-masing provinsi, kemudian dengan muatan konten budayanya yang sudah padat ya, yang sudah baik, maka kemudian endingnya adalah bagaimana para wisatawan dalam negeri itu memiliki geliat yang lebih lagi. Pariwisata Indonesia memiliki banyak pilihan, misalnya alam, kebudayaan, dan kuliner. Pengelolaan kekayaan alam Indonesia, salah satunya lautan sebagai potensi pariwisata, perlu diatur dengan tegas dalam RUU Kepariwisataan, apalagi pantai atau laut yang menjadi titik perbatasan Indonesia dengan negara lain. Dengan begitu, laut, pantai, maupun daerah yang menjadi titik pertahanan dan keamanan Indonesia yang bernilai pariwisata bisa tetap terjaga utuh, namun tetap bisa dinikmati wisatawan dengan nyaman dan mendatangkan nilai ekonomi lebih bagi kesejahteraan masyarakat. Mungkin juga bisa di dalamnya ada bahwa pelaksana pengelola dari titik pariwisata yang punya daerah pertahanan keamanan harus dikelola oleh investor atau mereka yang mengelola adalah orang dari Indonesia asli yang memang punya komitmen ke NKRI-an yang final lah, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa juga pemerintah daerah, bisa saja. Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang merupakan amanat dari Undang-Undang BUMN yang baru saja direvisi pada awal Februari lalu. Seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Pagar laut sepanjang 30,16 km ini tentu bukan proyek semalam. Ada sertifikat di atas laut. Kok bisa? Dikatakan karena abrasi, maka nggak ada daratnya loh. Kalau tanahnya sudah musnah, maka sertifikatnya nggak berlaku harusnya. Kenapa baru justru tunggu viral, baru diusut? Artinya kan bagi pemerintahan pada waktu itu tidak dianggap masalah. Bahkan justru kan kemudian keluar PSN. Bangun tidur bikin PSN, habis ngopi-ngopi bikin PSN. Harus dievaluasi. Bapak udah ngantongin namanya belum? Tidak salah kalau berasumsi ini ada kaitannya dengan PIK 2. Mereka lah yang paling berkepentingan. Kalau mau merusak satu negara, rusak saja hukumnya. Itu negara pasti hancur babak belur. Buang aja ke laut tuh semua undang-undang pokok agraria, undang-undang hukum pidana. Suka-suka lu aja di situ. Sabtu kemarin gedung Kementerian ATR BPN terbakar nih Pak. Turut berduka cita karena harta negara terbakar. Tapi juga turut bercuriga kenapa lagi rame-rame terbakar. Hanya di TVR Parlemen.
TVR 17. Pemirsa, Danantara digadang-gadang akan menjadi mesin penggenjot ekonomi Indonesia, mengingat fungsinya untuk mengelola aset hingga 980 miliar US dollar Amerika Serikat. Sebagai amanat dari Undang-Undang BUMN, apa saja materi pokok yang harus menjadi fokus dari Danantara ini? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita tahu bahwa DPR RI bersama dengan pemerintah baru saja mengesahkan revisi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah resmi disahkan pada tanggal 6 Februari 2025 dalam rapat paripurna DPR RI. Dan kita akan bertanya langsung kepada anggota DPR RI dari Komisi 6 DPR yang dimana membahas terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sudah bersama kami Bapak Subardi. Bapak, ini kalau kita melihat terkait dengan undang-undang dari Undang-Undang BUMN yang direvisi, dan ini merupakan revisi yang ketiga, Pak. Sebetulnya apa sih, Pak, yang mendasari, Pak, DPR RI bersama dengan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 19 ini, Pak? Baik, Undang-Undang BUMN memang sudah diagendakan untuk dilakukan perubahan yang ketiga ini dari mulai periode yang kemarin. Tapi alhamdulillah di awal periode 2004-2009 Undang-Undang BUMN yang merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 tersebut sudah disahkan ya, alhamdulillah sudah selesai, sudah clear. Nah kemudian apakah harus dirubah? Sehingga apa? Kita akan melakukan optimalisasi dan efektivitas, efisiensi daripada pengelolaan BUMN secara menyeluruh. Maka dilakukan beberapa perubahan kelembagaan yang mana yang paling inti adalah ada bentuk satu badan ya, yang namanya Danantara. Nah, itu yang lembaga baru atau badan baru yang nanti dibentuk secara undang-undang, sudah terbentuk namanya badan itu, nanti tinggal legalitasnya seperti apa akan diatur dalam PP. Fungsinya adalah BUMN tetap, Kementerian BUMN tetap sebagai wakil pemerintah yang menguasai seluruh BUMN ini dalam pengelolaan, kemudian operasional dan sebagainya ya, secara ini operasional biasa yang dilakukan itu tetap. Tapi ada satu lembaga baru, badan baru yang nama Danantara, sehingga dia akan berfokus untuk sebuah mengelola tentang investasi. Artinya investasi apa? Total kekayaan, total aset BUMN itu kurang lebih kalau di total semuanya ada mungkin sekitar 15 sampai 16 ribu triliun. Nah sekarang belum efektif, masih sepotong-sepotong. Nah ini induk nanti mereka di antara. Termasuk nanti mungkin juga akan mencari investor-investor yang di luar BUMN akan dikelola semuanya oleh Danantara, sehingga kita BUMN di Indonesia itu tidak main sendiri, tapi ada satu leader yang melakukan investasi sehingga bisa bermain ya, bisa berkompetisi dengan internasional. Ada Tesmatek itu Singapura, ada Malaysia dan lain sebagainya. Karena apa? Punya satu kapasitas yang tinggi, besar, diperhitungkan, punya alam yang cukup luar biasa kekayaannya, sehingga akan mampu punya daya saing yang cukup kuat, sehingga diperhitungkan BUMN ini. Kemudian BUMN yang telah ada sekarang ini tentunya akan dilakukan revitalisasi. Nah, revitalisasi itu tentunya juga akan tidak hanya bekerja sendiri-sendiri, tapi antara Kementerian BUMN dengan Danantara akan melakukan satu diskusi ataupun pembicaraan atau untuk mengambil langkah, karena di dalam Danantara tersebut akan ada satu dewan pengawas, yang dewan pengawas tersebut juga terdiri dari wakil-wakil pemerintah yang ditugaskan dilimpahi kewenangan dari Presiden. Ada Menteri Keuangan, ada Menteri BUMN, termasuk Danantara sendiri ada di dalam situ, sehingga komprehensif ya dalam mengelola ini. Ini utamanya ya yang menjadi fokus. Memang saat ini kita kalau lihat di BUMN sekarang banyak yang BUMN yang terlalu banyak ini ada masalah yang terlilit hutang, terlilit persoalan, rugi. Tapi juga ada beberapa BUMN yang sehat. Nah, yang sehat maka ada yang sehat, yang tidak sehat, bahkan ada yang mati. Itu nanti akan bagaimana menjadi hidup, apa bergabung, apakah itu cara apapun dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia akan kokoh, akan bagus, sehingga efektivitas daripada pengelolaan kekayaan alam, pengelolaan bisnis di
di dalam BUMN itu akan jauh lebih bagus dan jauh lebih akan bisa memberikan dampak yang positif terhadap ekonomi negara kita. Apakah nanti tidak akan ada konflik dari kepentingan Pak, dari bagaimana kan kalau kita Kementerian BUMN ini sebagai regulator dari BUMN ini nanti mungkin ada konflik kepentingan yang menabrak dengan Danantara Pak nanti? Saya kira nggak ada, karena semua ini sudah dibikin rambu-rambu di dalam pasal per pasal. Danantara tugasnya apa, fungsinya apa, kewenangannya apa, Kementerian BUMN apa, tidak akan ada. Karena itu satu payung, yaitu Presiden. Danantara adalah diberikan kewenangan oleh Presiden, Kementerian BUMN juga diberikan delegasi kewenangan oleh Presiden mewakili pemerintah. Tidak akan ada. Dan secara rigid itu sudah dijabarkan dalam pasal per pasal dalam Undang-Undang BUMN yang penggantian yang baru ini. Baik Pak, informasinya Pak, kira-kira Danantara ini akan efektif mulai bekerja mulai kapan Pak informasinya Pak? Ya tentunya setelah undang-undang ini kemarin kan sudah baru disahkan di paripurna DPR kan. Nah setelah dikembalikan Presiden menandatangani menyetujui ataupun mengesahkan undang tersebut, baru kita bentuk PP-nya. Nah, untuk operasional kan PP bukan undang-undang. Undang-undang pedomannya, tapi operasional mereka antar Danantara, PP Danantara dan Kementerian BUMN nanti akan PP. Setelah PP ya udah langsung. Cukup. Bapak Subardi, terima kasih banyak atas waktu tadi sudah disampaikan bagaimana BUMN atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini merupakan salah satu langkah upaya dari pemerintah dan juga DPR RI untuk bisa lebih mengkonsolidasikan lagi aset-aset yang ada di BUMN untuk bisa lebih digunakan yang nantinya untuk bisa mendapatkan investasi yang lebih baik ke depannya. Dan demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan, saya Deden Maran kembali rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Banyak sekali daerah-daerah terpencil itu yang kemudian kekurangan guru. Malah bahkan tidak ada guru di sana. Bisa ada sekolah tapi tidak ada gurunya. Karena memang selama ini kan kita melihat banyak sesungguhnya relawan yang sudah bergerak kan gitu, di daerah-daerah terpencil. Tapi kemudian kan negara bilang, oke, terima kasih. Problem ini kan selalu kita sampaikan. Tetap aja dia tetap bangun postur seperti ini. Berarti memang kita punya Menteri Ekonomi yang tidak berpihak terhadap pembangunan pendidikan. Enggak usah jauh-jauh, besaran bos kita 1 juta per tahun anak SD buat apa coba? Buat postur yang bisa memenuhi hal yang wajib. Insentif terhadap tenaga pendidik ideal, minimal di atasnya UMR. Karena apa? Karena memang yang mendominasi media, mendominasi opini publik itu adalah tentang derita para guru. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Vincent Aldi. Silakan Vincent. Ya, terima kasih rekan Nazia, dan apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya di segmen media online nasional, dan mari kita simak isu pertama yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 3 DPR RI siap awasi penyelesaian kasus korupsi, narkoba, dan TPPO di Riau. Dan kita akan lihat di layar kaca Anda pemirsa, ada beberapa media yang menyoroti terkait Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yaitu Sari Yuliati, menegaskan bahwa Komisi 3 DPR RI akan terus mengawasi penyelesaian berbagai kasus di Riau, termasuk korupsi, narkoba, dan tindak pidana perdagangan orang. Dan terkait hal ini pemirsa, Kajati Riau diminta menyelesaikan laporan yang masih kurang lengkap terkait dugaan penyimpangan yang terjadi di provinsi tersebut. Dan Komisi 3 DPR RI berkomitmen perkembangan kasus hukum di Riau, serta memastikan setiap pelanggaran ditindak dengan tegas demi menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum. Dan selain itu pemirsa, Komisi 3 DPR RI juga menekankan penerapan program reformasi hukum sesuai dengan visi dari Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu DPR RI menyoroti pengelolaan limbah faba di Lapas Nusa Kambangan. Kembali dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, beberapa media yang menyoroti terkait anggota Komisi 13 DPR RI yaitu Muslim Ayub, menyoroti kolaborasi antara Lapas Nusa Kambangan dan PLN terkait pemanfaatan dari fly ash dan bottom ash yang baru saja dilakukan pada Februari 2025 ini. Dan sebagaimana diketahui pemirsa, pemanfaatan dari fly ash dan bottom ash memiliki dampak positif, namun berbahaya bagi kesehatan jika tidak dikelola dengan tepat. Dan limbah ini berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan, serta mencemari air, udara, dan bahkan tanah di sekitarnya. Dan pemerintah dan pihak terkait diminta memastikan program ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi penghuni lapas maupun masyarakat sekitar, serta diminta adanya transparansi dalam penerapan standar keamanan dan pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan permasalahan lingkungan di masa ke depan. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu Komisi 3 DPR RI yang siap mengawasi penyelesaian kasus korupsi, narkoba, dan TPPO di Riau, serta pengelolaan limbah faba di Lapas Nusa Kambangan. Terima kasih atas perhatian dan saya kembalikan ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Belepotan sama aku juga boleh.